Kalau kita bicara tentang negara maju, biasanya yang sering muncul di kepala kita adalah angka pertumbuhan ekonomi ataupun masyarakat yang berpikir rasional. Dan di bayangan banyak orang, kemajuan negara identik dengan yang namanya logika. Negara-negara modern ini dianggap udah nggak mikirin hal-hal mistis, tahayul, atau cerita-cerita yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Logikanya pun sederhana, makin pintar manusianya, makin kecil ruang buat hal yang nggak bisa dibuktiin secara ilmiah. Nah tapi, realitas sosial ini gak selalu lurus ngikutin teori, karena faktanya, ada satu negara di Asia yang sering dijadikan contoh inovasi buat banyak negara, tapi masih percaya sama hal mistis. Yap, negara tersebut adalah Jepang. Mungkin beberapa dari lu sadar ya, kalau banyak banget perusahaan Jepang yang udah sukses mendunia. Misalnya perusahaan raksasa kayak Toyota, Sony, Nintendo, dan masih banyak yang lainnya. Tapi di saat yang sama, kemajuan itu nggak bikin masyarakatnya sepenuhnya ninggal kepercayaan lama. Di sana justru banyak banget mitos atau kepercayaan-kepercayaan yang aneh. Contohnya nih, mereka tuh menghindari banget angka 4 karena dianggap nggak bawa sial. Makanya banyak rumah sakit, hotel, atau gedung-gedung tinggi di sana itu menghindari angka ini. Angka 4 dalam bahasa Jepang itu adalah shi atau terdengar sama dengan kata mati. Terus juga mereka tuh menghindari angka 9 karena bunyinya mirip dengan kata penyiksaan. Ini jadi sebuah contoh gimana Jepang itu sangat terikat dengan makna tertentu diwarisin secara turun-temurun. Belum lagi, mereka tuh juga percaya soal jimat keberuntungan atau ini disebut dengan omamori. Banyak banget orang Jepang itu beli jimat ini di kuil untuk berbagai tujuan, entah itu buat kelulusan ujian, kesehatan, sampai kelancaran bisnis. Bahkan ya, siswa SMA atau mahasiswa yang mau ujian ternyata juga sering banget bawa omamori di tasnya. Sekilas sih ini mirip ya sama Indonesia gitu, dimana negara kita juga masih banyak nih yang percaya sama jimat-jimat pembawa berkah dan keberuntungan. Tapi bedanya, kenapa negara mereka tuh bisa jauh lebih maju daripada kita? Padahal kan kalau negara mereka tuh mau ngelakuin proyek pun, kadang itu masih ngelakuin ritual-ritual yang bersinggungan dengan arwah ataupun hal mistis. Dan tentunya ini kan jadi pertanyaan ya, kenapa sih negara mereka tuh masih percaya tahayul, tapi jauh lebih kaya atau lebih maju gitu dari negara lain? Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa Jepang percaya sama hal mistis tapi tetap maju. So, disimak sampai habis. Kalau kita mau ngerti kenapa Jepang bisa tetap percaya hal mistis tapi tetap maju, kita harus lihat dulu nih akar dari cara mereka mikir. Akar itu gak jauh-jauh dari agama, yaitu Shinto. Shinto itu sebenarnya bukan agama yang ribet atau terlalu banyak aturan, tapi ini lebih kayak cara hidup. Karena di dalam Shinto, alam itu bukan cuma kayak benda mati, karena pada dasarnya kayak gunung, sungai, hutan, bahkan angin sama hujan, itu dipercaya punya roh atau kami. Tapi ini bukan berarti orang Jepang itu anti logika atau takut sama alam loh ya. Justru dari situ, mereka punya kesadaran buat muncul rasa hormat. Karena alam tadi dianggap punya roh, manusia jadinya nggak bisa jadi penguasa yang bisa seenaknya buat eksploitasi. Otomatis mereka sadar kalau setiap tindakan itu ada dampaknya. Dan menurut gua, pola pikir kayak gini bikin mereka tuh terbiasa mikir panjang. Gini aja deh, Jepang itu kan wilayah yang rawan gempa, tsunami, dan bencana alam. Tapi respon mereka tuh bukan pasrah. Mereka bikin teknologi tahan gempa, sistem peringatan dini, dan standar bangunan super kuat. Jadi percaya roh alam itu nggak bikin mereka anti sama sains, malah bikin mereka tuh lebih siap karena mereka sadar kalau alam itu punya kekuatan. Alhasil mereka jadi nggak gampang remehin hal tersebut. Terus juga nih ya, ritual-ritual Shinto juga banyak juga nih yang nunjulin hal-hal sepele, sekecil buat jaga kebersihannya gitu. Di kuil Jepang, sebelum lo masuk ke kuil itu, lo harus bersihin tangan dulu. Dan ini adalah kewajiban yang disebut dengan nama Chouzu. Tradisi penyucian diri ini tuh bagus banget menurut gua. Dan lama-lama ini jadi kebiasaan sosial yang membuat warga Jepang ini jadi rapih, tertib, dan disiplin. Makanya jangan heran nih kalau budaya kerja mereka tuh detail banget dan selalu taat sama prosedur. Ya karena kebiasaan itu udah mereka lakuin dari lama, bahkan udah berabad-abad yang lalu. Dan dari kebiasaan yang dijaga terus-menerus ini, muncul juga cara pandang untuk menghormati apa yang datang sebelum mereka, alias menghormati ke leluhurnya. Di sana sih tradisi ini dikenal dengan Festival Obon, di mana mereka tuh kembali mengenang leluhur. Dan kalau lihat makna festivalnya, mereka tuh mengungkap rasa syukur atas kehidupan selama ini, yang artinya hidup tuh ada masa lalu yang dihargai dan masa depan yang dipikirin. Mindset kayak gini bikin orientasi mereka tuh jadi jangka panjang. Jadinya mereka tuh bangun sesuatu bukan cuma buat sekarang, tapi buat generasi berikutnya. Jadi mereka tuh nggak pernah ngelihat sebuah hal itu tuh sesuatu yang besar. Justru mereka ngelihat hal-hal kecil yang kelihatannya sepele. Karena mereka yakin ada efek domino kalau memulai sesuatu dengan tergesa-gesa. Makanya nih, sebelum orang Jepang mulai proyek aja, itu ada upacara penyucian tanah yang bernama Jichinsai. Kelihatannya mistis banget ya kan? Jadi ritual ini dilakukan sebelum proyek pembangunan dimulai, kayak bangun rumah, gedung, atau proyek besar lainnya. Dan di dalam ritual ini, pendeta dari Shinto datang buat mendoakan tanahnya dan minta izin sama roh penjaga supaya pembangunan ini berjalan lancar tanpa ada insiden. Tapi kalau dikulik lagi, budaya ini tuh lebih ke simbol tanggung jawab.
Ini tuh semacam kayak pengingat kalau proyek itu besar, jadi jangan sampai asal-asalan dalam pengerjaannya. Setelah itu sih ya tetap gitu, konstruksi bangunannya tetap pakai hitungan teknik, data, dan manajemen profesional. Jadi ritualnya simbolik, sistemnya tetap rasional. Nah di sini nih kelihatan bedanya. Di sana percaya mistis gak pakai buat ganti logika, alias cuma hidup sebagai bagian dari budaya. Sementara urusan teknologi, pendidikan, dan industri itu tetap dipegang sama sains dan logika. Perlu diingat juga, kalau Shinto nggak anti sama ilmu pengetahuan, mereka tuh nggak maksain harus milih antara jadi modern atau jadi tradisional, karena dua-duanya bisa jalan bareng. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, kok bisa gitu, Jepang percaya mistis tapi tetap maju? Mungkin jawabannya ya simple gitu, karena mereka tahu kepercayaan itu ditaruh di mana. Tradisi buat identitas, sedangkan sains itu buat sistem, dan dua hal itu tuh harus kita korbanin salah satunya gitu. Kalau ngomongin kenapa Jepang bisa maju, ada satu hal penting yang udah jadi budaya di negara mereka, yaitu budaya bernama Kaizen. Jadi arti dari kanji Kaizen itu adalah perubahan yang baik. Nah, konsep Kaizen sendiri bukan perubahan yang tiba-tiba meledak dan signifikan, tapi perubahan kecil yang lo lakukan secara terus-menerus dengan konsisten. Nah, dari filosofi Kaizen tadi, lo cukup lebih baik setiap harinya sebanyak 1% aja. Kenapa bisa gitu? Karena ya itu adalah angka terkecil untuk melakukan sesuatu, dan lu nggak ada alasan untuk bisa males buat ngerjain hal sebesar 1%. Misalnya nih, lu males banget ngerjain tugas, males baca buku, males olahraga, dan mager buat ngelakuin apapun itu. Coba aja setiap hari lu luangin waktu 5 menit aja buat lakuin hal-hal tadi. Ya 5 menit kan gampang ya. Toh lu kalau buka sosmed pun bahkan bisa bablas ya kan, hampir dari 5 menit. Nah, menurut filosofi Kaizen, hal kecil yang udah lu lakuin setiap hari itu akan terbiasa menjadi habit baik buat diri lu sendiri. Dan lama-lama pun ini durasinya akan semakin bertambah seiring dengan progres baik yang ada di tubuh lu. Gue yakin sih, beberapa dari lu pasti ada yang nanya, emang perubahan 1% itu sebesar apa sih? Kan secara angka kecil banget ya kan? Nah, kalau gue lihat teori ekonomi khususnya compounding, 1% dalam setahun itu bisa sampai 35% bahkan lebih, dan kalau lu lakuinnya konsisten. Jadi ya, kalau mau perubahan yang baik, itu bukan hasil yang selalu instan. Yang penting adalah progres berkembang setiap harinya. Terus juga nih ya, yang bikin masyarakat Jepang maju, itu adalah budaya punya malu. Maksudnya tuh gini, pejabat di Jepang itu pernah membungkukkan diri di hadapan publik selama 20 menit akibat dari pemadaman listrik, dan banyak juga yang mundur dari jabatannya. Padahal kalau dilihat kesalahan yang dibuat, ya nggak begitu fatal ya kan? Lain halnya nih sama negara kita, yang udah ke korupsi, nyusahin rakyat, tapi masih bisa senyum joget-joget. Bahkan berani muncul loh mereka ke media tanpa ada rasa bersalah sekalipun. Kalau orang Jepang, bikin kesalahan itu nggak cuma urusan pribadi. Kalau lu salah, dampak itu bisa ke tim, perusahaan, bahkan institusi. Rasa malu ini tuh jadi bikin mereka mikir 2 kali buat kerja salah-salahan. Makanya standar kerja mereka tuh tinggi, bukan karena takut mistis, tapi karena takut ngecewain orang lain dan ngerusak reputasi. Standar kerja tinggi juga jelas banget, turut didukung sama pemerintahnya. Karena sistem pendidikan di sana itu kuat banget di matematika, sains, dan juga teknik. Dari kecil, anak-anak udah dilatih buat berpikir logis, rapih, dan sistematis. Makanya kan sampai fasih banget tuh sebutan insinyur-insinyur Jepang mikirin segala hal sampai kepalanya botak. Ya sebutannya itu memang benar apa adanya. Ini hasil dari didikan mereka yang bertanggung jawab mikirin segala hal dari hulu ke hilir. Jadi kelihatan jelas nih, percaya mistis di Jepang itu nggak bikin mereka pasif. Justru karena budaya proses, disiplin pendidikan, dan tanggung jawab sosialnya kuat, kepercayaan tradisional tak pernah ngambil alih peran kerja keras. Mereka bisa percaya hantu, tapi tetap sadar satu hal penting, hasil itu datang dari proses, bukan dari keajaiban. Jadi kalau ditarik benang merahnya, negara Jepang maju itu bukan dipercaya mistisnya, tapi mereka ngerti nempatin posisi kepercayaan itu di mana. Karena kalau ditanya percaya hal gaib atau enggak, gua rasa hampir semua negara tuh punya. Indonesia punya, Eropa punya, Amerika juga punya. Tapi kenapa hasilnya beda? Karena yang bikin maju itu bukan apa yang lu percaya, tapi gimana cara lu menggunakan kepercayaan tersebut. Di Jepang, mistis itu nggak pernah dijadiin alasan buat malas atau pasrah. Kayak yang tadi kita bahas tuh, mereka percaya dengan jimat Amamori, tapi ya tetap aja belajar mati-matian. Terus juga mereka ngelakuin jichinsai sebelum bangun proyek, tapi setelah itu tetap pakai hitungan teknik yang super detail. Jadi mereka tuh tetap menghormati leluhurnya, tapi gak bikin itu jadi sebuah patokan yang batasin mereka untuk berkembang dan berinovasi. Apalagi nih ya,
Mentalitas mereka tuh juga top banget. Mereka punya rasa malu, tanggung jawab yang tinggi, dan terbiasa progres sedikit demi sedikit. Artinya apa? Artinya bisnis di Jepang itu cuma lapisan budaya, sementara fondasinya tetap disiplin, proses, dan ngelibatin sains. Mereka pun juga tahu gitu, mana yang simbolik dan mana yang harus pakai data. Coba, kalau menurut lo kira-kira kenapa sih Jepang ini percaya hantu, tapi bisa jadi maju? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.